Halo Sobat Bahala, bertemu lagi di podcast Bincang Kumham. Kali ini bersama saya, Diana Sukawati, Kepala Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sosok yang sudah tidak asing lagi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Hendra Eka Putra. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Juliana, apa kabar? Masih suasana tahun baru, bagaimana dengan tahun baru Bapak pada tahun 2023 ini Bapak? Alhamdulillah, tahun baru sekarang saya ada di Kalimantan Tengah. Jadi malam tahun baru saya berputar-putar di Kota Palangkaraya sambil melihat situasi dan kondisi hutan, lapas, pembahasan lapas yang ada di Kalimantan Tengah ini. Jadi kita lihat situasi dan kondisi keamanan yang ada di lapas-lapas dan hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah tahun baru ini sumringah, jadi lapas-lapas tertib juga aman dan terkendali. Itu kan ya Bapak, dalam kondisi di tengah COVID-19 walaupun sudah melandai namun belum berakhir, kita masih diberikan kesehatan. Apalagi kegiatan Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah cukup banyak, apalagi 19 satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah dengan jarak yang sangat jauh, pastinya akan sangat merepotkan dan sangat memerlukan waktu dan kesehatan ya Pak ya. Yang pasti kita butuh speed tenaga energi yang cukup luar biasa, harus menempuh perjalanan jauh karena Pulau Kalimantan ini 1,5 kali lipat Pulau Jawa ya. Jadi memang dengan rentang kendali yang sangat jauh dari 19 UPT, 17 yang ada di lapangan. Di dalam 100 hari kerja saya pertama sudah kelilingi semua. Jadi saya sudah bisa memetakan apa kekuatan-kekuatan dan hambatan-hambatan di informasi masalah yang ada di lapas dan rutan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, perlu kita ketahui juga Bapak, di tahun 2022 pastinya kantor wilayah banyak capaian-capaian yang sudah kita torehkan. Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah pastinya sangat bangga dengan apa saja yang sudah kita dapat di tahun 2022. Mungkin bisa Bapak ceritakan penghargaan yang sudah Kanwil peroleh di tahun 2022. Alhamdulillah, ketika saya masuk ke sini ada tim spirit yang bagus-bagus, karya-karya bagus, kabak-kabaknya, kabinnya bagus. Jadi saya tidak begitu terlalu keras sebenarnya, tapi dengan adanya kompak dan kerjasama dengan para kadif, para kabak, nah, alhamdulillah di tahun 2022 ini kita ada beberapa prestasi yang kita dapat ya, kita capai. Anggaran pun ada 97,40% se-Kalimantan Tengah. Kita itu mendapat juara 2 di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk TPC di Jakarta itu kita dapat ranking 3 kebetulan. Selain itu juga ada program unggulan di JKI tentang mobil. Dan JKI mengajar sertifikat pembelajaran yang ya peringkat nasional lah. Dan peringkat keempat untuk informatif tentang keterbukaan informasi publik. Jadi banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah ini, sehingga ya itu tadi, karena guyup rukun, kerjasama, saling silaturahmi, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan prestasi buat kantor wilayah Kementerian Hukum. Namun juga ada beberapa hal kelemahan-kelemahan yang kita miliki, ada sedikit ya, ada pelarian, ada napi yang meninggal. Itu hal yang biasa dalam satu organisasi. Memang ada take down, ada naik dan turun. Jadi kita sebagai insan kemasyarakatan, insan imigrasi, petugas yang ada di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum ini dipacu. Jadi agar ibarat kapal, jangan sampai kapal bocor kita luluh semua, tapi bagaimana yang bocor-bocor itu kita tambah dikit-dikit, kita biar sampai ke dermaga dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Hukum. Jadi kita merajut kembali antara kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 2022 ini. Kita di 2023 kita tetap lagi masalah-masalah apa yang akan kita perbaiki ke depannya seperti apa. Jadi kita sudah ada tim daftar informasi masalah
yang ada di PT-PT yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini, sehingga nanti dengan adanya informasi yang ada di intelijen di imigrasi, intelijen di pemasyarakatan, kita sudah bisa petakan, oh masalah ini akan terjadi seperti ini. Jadi kita sudah bisa memprediksi apa yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini. Jadi step-stepnya sudah ada, prosedur-prosedurnya kita siapkan, tahapan-tahapannya sudah ada. Jadi dengan adanya kerjasama dan kita tidak bisa kerja sendiri, ini kerja tim. Jadi kita kerja bersama-sama, dengan adanya kerja bersama-sama, silaturahmi, kekeluargaan, yang pasti kami Kalteng pasti berharap dengan ini. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Ada berbagai prestasi yang membanggakan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di 2022. Nah, sekarang bicara tahun 2023, biasanya tahun baru melekat pada resolusi. Kalau untuk Kanwil Kalteng sendiri, apa yang menjadi resolusi di tahun 2023 ini Bapak? Baik, dari Triana, terakhir Bapak Menteri pada saat kami di Bali itu kan disampaikan ada program untuk yang itu tentang merek. Nah, jadi kita juga sudah merangkum kegiatan One Man, One Brand, One UPT, ada satu prestasi, ada satu yang tidak didapat. Untuk resolusi Kanwil HAM Kalimantan Tengah tahun 2023 tentunya adalah yang setelah dipastikan yang di-launching oleh Pak Menteri mewujudkan Kementerian dan HAM semakin pasti, berakhlak, dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel. Jadi kita dituntut bekerja sesuai track and the track, sesuai prosedur, protap yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita tidak bisa lari dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita hanya tinggal menjalani rel-rel yang sudah diberikan oleh beliau, sudah simpul-simpulnya. Jadi kita tinggal ngikutin aja apa yang diarahkan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu bekerja akuntabel, kita bekerja semaksimal mungkin. Namanya kita pelayan masyarakat kan, termasuk kita harus bisa bagaimana masyarakat terlayani dengan apa yang kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM ini seperti di Yankum, di imigrasi, di pemasyarakatan, jadi kita melayani semua kebutuhan paspor, berarti imigrasi yang urusan. Kebutuhan KY ada lagi di Yankum, di pemasyarakatan ada remisi, ada berbebas bersyarat. Nah ini yang kita akumulasi dari ya tadi kita melayani masyarakat. Karena kita melayani masyarakat, makanya law center kita harus hidup, harus bisa menerima aspirasi masyarakat, pertanyaan-pertanyaan, baik itu bidang hukum, apapun yang ditanyakan oleh masyarakat, kita bisa melayani. Selain itu juga nanti kita ada program sosialisasi keliling hukum, mungkin di setiap hari Minggu nanti di KPD kita akan adakan kegiatan-kegiatan itu sehingga menyangkut masyarakat bawah yang sedang berolahraga, jadi kita bisa playback apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah itu tentang kebutuhan untuk persoalan perorangan. Nah, ini sekarang persoalan perorangan modal 50.000 aja udah bisa jadi direktur. Jadi warga binaan kemasyarakatan pun begitu bebas bisa jadi direktur dengan bayar 50.000, dia bisa daftar secara online untuk mendapatkan perseroan perorangan. Jadi mempermudah UMKM kita bisa berkembang lebih cepat. Jadi apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden bisa diikuti oleh kita Kementerian Hukum dan HAM mendukung program pemerintah. Ya, keren sekali Bapak. Mungkin terdengar simpel, tapi ini butuh effort yang luar biasa untuk mewujudkan resolusi tahun 2023 tersebut. Nah, tentunya Sobat Berharap pada penasaran nih Bapak, bagaimana Kanwil Kalteng bisa mewujudkannya? Jadi gini, karena penelitian itu sebenarnya praktis dan simpel saja kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Yang harus kita lakukan yang pasti caranya kerjasama. Kita tidak bisa mau satu bidang pekerjaan apapun tanpa adanya kerjasama, tanpa ada silaturahmi antara satu yang lain dengan bidang lain. Jadi kita selain internalnya harus kompak, juga eksternalnya juga kita harus berdaya guna juga saling berhubungan dengan pihak eksternal. Ada stakeholder kita yang lain, ada pihak kejaksaan, ada pengadilan, ada kepolisian, ada ombudsman, ada BNN. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri dalam membina warga binaan masyarakat yang ada dalam lapas itu, stakeholder besar yang menentukan. Jadi kita termasuk dari bagian criminal justice system. Jadi kita bagian terakhir dari criminal justice system, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, baru masyarakat untuk membina warga binaan masyarakat itu agar dia nanti kembali ketika dibina di dalam lapas itu kan banyak keterampilan yang mereka bisa terima.
bisa tentang spiritualnya, bisa jadi ustadz atau bisa jadi pendeta. Nanti di sana ada gereja yang mereka bisa setiap hari belajar kitab, bisa setiap hari belajar baca Al-Quran. Yang nggak bisa baca Al-Quran itu apa bisa diajarin. Begitu juga dengan pendidikan informal, ada juga paket-paket, ada paket A, paket B, paket C. Paket A dia nggak lulus D bisa masuk, paket B dia bisa lulus SMP, SMA juga bisa. Jadi kita memanfaatkan seluruh apa kegiatan yang bisa kita berguna bagi warga masyarakatan dan berguna bagi masyarakat, kita akan tindak lagi ke depan. Terima kasih Bapak, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berbincang-bincang langsung di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah. Baik Sobat Bahara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan semoga kita bisa mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel. Sampai bertemu di podcast Bincang Kumham berikutnya. Salam sehat.